Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap. Topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah lipida dan asam lemak. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipida bukan merupakan suatu polimer. Suatu molekul dikategorikan sebagai lipida apabila yang pertama, dia mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air. Larut dalam perlarut organik, contohnya ether dan kloroform, dan yang ketiga, terdiri dari unsur C, H, dan O. Contoh lipida adalah lemak, minyak, lilin, vitamin, hormon, dan komponen membran sel yang non-protein. Lipida juga merupakan komponen utama di dalam membran sel. Komponen unit pembangun yang khas pada kebanyakan lipida adalah asam lemak. Berdasarkan strukturnya, lipida dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lipida dengan rantai karbon terbuka. Nah, ini bisa dihidrolisis ya. Contohnya asam lemak, triasilgliserol ya, lemak atau minyak, sphingolipida, fosfoasilgliserol, dan glikolipida. Kemudian yang kedua, lipida dengan rantai karbon siklis. Ini tidak bisa dihidrolisis, contohnya steroid atau kolesterol. Contoh struktur kimia lipida dengan rantai karbon terbuka yaitu lemak triester pada hewan, serta lipida dengan rantai karbon siklis yaitu kolesterol dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan fungsinya, lipida dapat dibagi menjadi pertama adalah lipida simpanan atau storage lipid. Contohnya asam lemak dan triasilgliserol atau TAG. Yang kedua, lipida struktural atau penyusun membran. Contohnya fosfolipida dan glikolipida. Yang ketiga, lipida fungsional. Ini sebagai tanda atau sinyal, kofaktor, dan pigmen. Selanjutnya, kita akan membahas lilin, lemak, dan minyak. Lilin atau wax adalah campuran ester asam karboksilat rantai panjang. Rantainya biasanya 16-36 karbon dengan alkohol rantai panjang 24-36 rantai karbon. Contohnya lilin pada sarang lebah atau beeswax yang komponen utamanya adalah tiakontil heksadekanoat. Ester dari C30 alkohol 1 trioktanol dan C16 asam heksadekanoat. Struktur kimia triakontil heksadekanoat ini dari lilin lebah dapat dilihat pada gambar berikut. Secara kimia, lemak atau fats dan minyak atau oils adalah trigliserida atau trigliserol triester dari gliserol dengan 3 rantai panjang asam karboksilat atau asam lemak. Hewan menggunakan lemak sebagai energi yang bisa disimpan dalam jangka panjang karena kurang teroksidasi dibandingkan dengan karbohidrat. Struktur kimia triasilgliserol bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas asam lemak. Asam lemak merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Struktur umum asam lemak terdiri atas kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik, sehingga asam lemak memiliki sifat amfifatik. Secara umum, asam lemak dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah contoh struktur kimia beberapa asam lemak. Asam stearat memiliki kepala dengan gugus fungsi asam karboksilat dan ekor rantai karbon jenuh. Asam linoleat merupakan suatu asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap pada posisi omega 3. Ada tristearin yang memiliki kepala dengan gugus fungsi ester dan 3 rantai karbon sebagai ekornya.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang fosfolipida. Fosfolipida merupakan ester dari asam fosfat. Di sebelah kanan adalah struktur umum fosfolipida, yaitu monoester, diester, dan triester asam fosforat. Secara umum ada dua macam fosfolipida, yaitu gliserofosfolipida dan sphingomyelin. Gliserofosfolipida mengandung backbone gliserol yang dihubungkan oleh ikatan ester pada dua asam lemak, yaitu mengandung C12 sampai C20 dan satu asam fosfat. Gugus asil pada C1 biasanya jenuh dan pada C2 biasanya tidak jenuh. Gugus fosfat pada C3 juga terikat pada amino alkohol seperti kolin, etanolamina, atau serin. Berikut adalah contoh struktur kimia gliserofosfolipida, yaitu fosfatidilkolin, fosfatidil etanolamin, dan fosfatidilserin. Bisa dilihat bahwa ketiganya memiliki kepala yang merupakan ester dari asam fosfat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sphingolipida. Sphingolipida merupakan derivat sphingosine dan tidak mengandung gliserol. Sphingolipida mengandung sphingosine, yaitu amino alkohol berantai panjang. Sphingolipida ditemukan baik pada tumbuhan dan hewan. Yang paling sederhana adalah seramid yang mengandung satu asam lemak yang terhubung dengan gugus amino dari sphingosine dengan ikatan amida. Sphingomyelin adalah grup terbesar kedua di dalam fosfolipida, mengandung sphingosine atau yang berhubungan dengan dihidroksiamin sebagai backbone, biasanya banyak terdapat pada otak dan jaringan saraf berupa senyawa yang menyelubungi saraf. Berikut adalah struktur kimia sphingosine dan sphingomyelin. Berikutnya adalah steroid. Steroid adalah molekul yang berasal dari derivatisasi triterpenoid lanosterol dan strukturnya berdasarkan sistem cincin tetrasiklik. Keempat cincin tersebut dinamai dengan huruf A, B, C, dan D, dimulai pada cincin sebelah kiri pada bagian bawah dan atom karbonnya diberikan nomor mulai dari cincin A. 3 cincin dengan jumlah atom 6C, cincin A, B, dan C, mengadopsi konformasi yang mirip dengan kursi, namun dicegah oleh geometri yang kaku sehingga tidak mengalami flip yang dialami oleh sikloheksana pada umumnya. Struktur kimia steroid dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat dua kelas dari hormon steroid. Yang pertama adalah hormon seks yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Yang kedua adalah hormon adrenokortikal yang mengatur banyak proses metabolisme di dalam tubuh. Contoh hormon seks adalah testosteron dan androsteron atau androgen. Androgen berperan dalam perkembangan karakteristik sekunder dari pria pada saat pubertas dan mempromosikan pertumbuhan jaringan dan otot. Androgen disintesis pada testis dan berasal dari kolesterol. Selain itu ada juga androstenedion yang merupakan hormon yang minor dan digunakan oleh atlet. Berikut struktur kimia dari testosteron, androsteron, dan androstenedion. Selanjutnya ada estron dan estradiol yang merupakan hormon yang paling penting untuk perempuan atau disebut dengan estrogen. Disintesis pada ovarium dan berasal dari testosteron dan berperan pada perkembangan seks sekunder wanita dan regulasi siklus menstruasi. Hormon seks lainnya adalah progestin yang berfungsi untuk mempersiapkan uterus untuk implantasi ovum yang telah dibuahi. Contoh progestin yang paling penting adalah progesteron. Berikut adalah struktur kimia dari estron, estradiol, dan progesteron, termasuk progestin. Selanjutnya adalah hormon adrenokortikoid. Steroid yang termasuk dalam hormon adrenokortikoid disekresi oleh kelenjar adrenal. Tipe hormon adrenokortikal adalah
Yang pertama, mineralokortikoid, contohnya aldosteron yang mengontrol pembengkakan pada jaringan dengan mengatur keseimbangan antara natrium dan kalium. Kemudian yang kedua, glukortikoid, contohnya hidrokortison yang berperan dalam regulasi metabolisme glukosa dan mengontrol inflamasi. Berikut adalah struktur kimia dari aldosteron dan hidrokortison. Selain itu, ada juga kortikosteroid sintetis. Beberapa senyawa steroid sintetis yang diketahui adalah kontrasepsi oral dan agen anabolik. Hampir semua pil kontrasepsi adalah campuran dari dua steroid sintetis, yaitu etilenestradiol atau estrogen sintetis dan norethindron atau progestin sintetis. Steroid anabolik contohnya metandrostenolon atau dianabol. Ini adalah androgen sintetis yang mempunyai efek pembentukan otot yang mirip dengan testosteron. Struktur kimia dari etilenestradiol, norethindron, metandrostenolon dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi lipida dan asam lemak, reaksi-reaksi dari senyawa lipida dan asam lemak, serta jenis dari lipida. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita kali ini yang membahas mengenai lipida dan asam lemak. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.